Di tengah pantai gitu kan, ada gambarnya gitu kan gini. Nah, itu di lampiran. Salaman di Arabic kebab. Anjay. Arabic King Salman kebab ada kok. Gampang. Ada. Kalian mau bikin kontrak tuh copy paste juga nggak apa-apa, tapi Jangan ditiru, jangan. copy paste nggak apa-apa, tapi dilihat poinnya. Template boleh. Nggak mungkin kalian bikin kontrak nih. Saya bisa semua. Pusing. Klausulnya, Emang ada kata gitu ya? bahasanya juga susah, ya kan? Skripsi aja kita buka buku ya. Skripsi. Tapi Bang, buat yang bikin kontrak kayak gitu harus orang yang emang benar-benar paham atau emang orang awam bisa bikin? Awam bisa. Nah, kadang makanya kita nih juga tugasnya yang paham begini harus bisa mengarahkan. Nah, kesalahannya orang yang bikin kontrak utang nih ya. Misalnya kita jadi kreditur yang dihutangin gitu. Utang 100 juta. Kebanyakan orang bikin kontrak Debitur lupanya bukan? debitur tuh yang hutang. Ya yang utang iya maksudnya ya. Nah, kebanyakan orang dia lupa nyantumin klausul jaminan. Iya. Kadang saya mau bawa ke ranah hukum tapi repot lama, bertele-tele juga, hakimnya juga begitu gitu kan. Ya udah, saya mendingan ini aja cairin ini aja jaminan. Maka kalau dia minjem 100 juta, jaminannya apa nih gitu kan? Motor NMAX berapa pieces gitu kan? Berapa banyak gitu. Lampiran di situ apa itu misalnya? Lampiran itu ya itu kayak foto, kayak Objek yang ditinggal ya apa? Iya. Bisnisnya itu. Bisnis, misalnya kayak bermitra nih, kita mau bikin bermitra rumah makan nasi Sunda gitu. Apa gimana terserah lah. Terus abis itu siapa aja nih yang jadi yang tukang masaknya siapa. Jadi kayak data-data gitu. Terserah, yang penting yang nggak dijelaskan secara rinci bisa dilampirkan. Gitu. Termasuk data keuangan juga nggak apa-apa. Kayak bagi hasilnya gimana nggak apa-apa di lampiran. Kalau terlalu banyak lah maksudnya. Tapi balik lagi pertanyaan Elin ya. Alin. Eni Alin. Ini Alin. En Yasin Faizal Rahman. Apa sih? Gak jelas. Gimana yang gimana? Makin ngawur nih. Tadi gimana yang Berarti harus ada pendampingan intinya. Sih enggak semua orang awam paham ya. Karena kompleks gitu ya. benar-benar kompleks. Harus ada pendampingan hukum juga kan. Pendampingan Karena iya. kayak ya kecuali kalau utang-utang di kopi ya. Ditulis di buku kan. Ya kan si Faizal kan utang Piscok ya soalnya. piscok sama piscok teh tarik campur soda ya. Korup. Itu lebih ke moral ya, lebih ke moral. Benar lebih ke moral. Keadaan sih kalau lu nggak ngakuin dosa ya udah lu nggak percaya dosa ya udah kan. Bohong aja. Makanya nih misalnya ada kawan-kawan yang minjem duit nih. Iya, makanya. Ada kawan-kawan yang minjem duit 5 juta. Ya udah, apa jaminannya? Harus ada jaminannya. Berarti HP, laptop harus ada gitu. Jadi kalau dia nggak bisa bayar ya kita ingetin kan. Tapi tiba-tiba dia ngilang ya udah kita jual laptopnya. Ternyata yang punya laptopnya protes kan. Wah, lu gua tuntut ke hukum tuh, ke jalur hukum tuh. Ya, Kita dia kasih kalah. nih, kita kasih. Kontraknya udah Dilempar ke Gini aja. mukanya. Jangan. Ini kan tak gitu. Enggak. Tapi biasanya kalau orang emosi gitu nih. Iya, lu enggak paham nih buktinya gitu. Iya. Makanya cantumin jaminan, jangan lupa jaminan. Ya, silakan boleh. Ya nggak apa-apa, silakan. Boleh. Saya kan pernah kerja ya di salah satu lembaga keuangan operasi. Ah. Nah di situ kan kalau yang bisa itu jaminan itu suami, kalau enggak yang masih keluarganya dia. Nah tapi ketika kita nagih gitu ya, tapi malah galakan dianya itu gimana ya buat ngatasinnya gitu, padahal kan dari pas kita Suaminya disita. Bisa, itu bisa. Jaminannya, Karena literal gitu anjir. Bang buat tanda tangan menjamin ya nasabahnya besar ya. Jadi kita minta tanggung jawab ke si suaminya atau keluarga. Ada sarjana ya. Oke. Ada sarjana ya Karena kemana-mana. si ibunya kalau nggak si suaminya ini lebih galak, dia nggak mau tanggung jawab kayak gitu. Ngadepinnya gimana gitu kalau yang baik. Oke, nah itu makanya nanti kita ke penyelesaian sengketa tuh. Penyelesaian sengketa kan ada itu kalau emang susah kan. Kalau ini kan yang ringan-ringan aja nih ya. Kalau nggak bisa bayar ya udah jaminannya kita cairin kan. Tapi kalau komplikatif kayak gitu kan masih ada penyelesaian sengketa tuh. Ada mediasi, negosiasi ya kan. Ya gitu, itu nanti ini kita bahas terakhir. Tapi ini kalau kita singgung ini bukan jaminan yang dipahami gitu ya. Jaminan itu ada perorangan,
perorangan Kalau berarti itu kan perorangan lebih ke sama barang. apa ya, yang orang yang bisa di apa ya, kalau jaminan sila yang dipakai gitu kan sebenarnya dia mau bertanggung jawab ke siapa kalau misalkan Oh iya, si itu bisa, orang- tapi bisa kok. Kayak Itu jaminan itu. utang lah ya penagih bahasanya. utang misalnya Iya, jaminan bisa. yang dititipkan kalau misalkan iya. ini jaminannya HP ya cair ya udah. Apa tuh namanya di istilah hukumnya ada tuh? Kafalah. Kalau ini ya bahasa ini kafalah. Syariah iya. Kafalah. Sita jaminan biasanya kalau ini Perorangan itu emang nanti Apa wakalah? kafalah. apa sih kalau bahasa Indonesia apa? Terjemahannya apa nih? Nah, kita udah masuk jaminan ya. Jaminan itu Apa yang itu? Kafala mah sita perang ya? Kafilah. Jangan goblok-goblok dong, lu malu-maluin aja. Aduh, sarjana hukum. jaminan tuh ada perorangan. Perorangan kayak gitu kan, perorangan kalau nggak bisa bayar, Udah baca kalau nggak lagi. bisa bayar ya udah nih paman saya yang bayarin. Kalau di bank tuh ada lembaga penjaminan. Jadi misalnya dia nggak bisa bayar, lembaga penjaminnya yang ini yang bayarin gitu. Nanti tapi ada perikatan sendiri tuh antara penjaminan sama si debiturnya ini. Tapi bisa perorangan. Ada juga gadai, fidusia, Oh iya, hak atas tanggungan, HAT, sama hipotek. Nah, hipotek. Nah. Tapi tapi ini tuh jaminan kita harus belajar sendiri tuh. Jaminan panjang soalnya kan. Ini Jaminan kayaknya kayak gimana? perlu pembahasan beda lagi nih. Beda lagi benar. Karena banyak jaminan ntar di ekonomi syariah ada ya kan. Di ini juga ada perdata kan ada juga. Ya pokoknya di perdata Biasanya lah. keluar fidusia tuh yang keluar tuh. Fidusia sama Hipotek. Fidusia. gadai. Gadai beda. Nah, gue tanya sekarang, fidusia sama gadai bedanya apa? Yo. Oh, yo. Kalau gadai kita pinjam ini ngegadain HP itu gadai. Tapi kalau fidusia itu kalau kayak semacam ini ngambil beli motor baru gitu, tapi BPKB-nya masih di sana. Contohnya benar. Contohnya apa dong? Apa? Contohnya benar. Justru saya nggak Contohnya benar. Kalau gadai itu barang tahu saya nggak yang dijaminkannya itu barang bergeraknya. Barang bergeraknya kalau gadai. Oh kalau gadai gitu. HP, laptop ya kan. Tapi kalau fidusia ya cukup suratnya gitu. Cukup suratnya. Masa dia jaminannya mesin gede banget kan? Maksudnya mau dibawa mesin-mesinnya kan? Kantor gadainya itu kamarnya nggak muat tuh. Tidurnya di Kalau mau ngegadain rumah itu termasuk fidusia apa gadai? Hah? Apa? Kalau ngegadain surat rumah itu fidusia. Surat rumah. Surat rumah. Kalau surat rumah kan ada itu kan hak apa? SHM ya? Hak Iya. atas tanggungan, HAT. Kan ada nanti ada HGB, ada apa lagi tuh kan? Hak Pakai guna ya kan? Guna bangunan. Itu di bagian. Nah, ini masuk HT. Kalau yang fidusia itu masuknya ya motor, mobil ya. Mobil terus apalagi yang pakai surat-surat tuh ya? Mesin ya kan? Mesin apalagi ya? Robot misalnya ada itu pakai ini juga surat. Jadi nggak robot-robotnya dibawa ke pegadaian kan? Saya mau ini minjam 10 juta ini barang saya. Robot. Bingung dia. Kayak di Jepang ya itu. 10 orang ya kan apa sih namanya? Nanti Pinjam udah utang di pegadaian. Yang diselain motornya ya nggak muat kamarnya. Fidusia itu ya suratnya aja, berarti suratnya. Kalau gadai itu barangnya. Nah, jaminan itu biasanya ya jaminan ini bisa perorangan, bisa ini juga. Kalau perorangan nanti paman saya yang bayar gitu bisa nggak apa-apa, silakan. Kan yang penting kesepakatan. Jadi maksud jaminan sini bukan berarti ini ya istilahnya dicairin dan di ya bisa dalam pertanggungjawaban gitu ya. Bisa pertanggungjawaban bisa. Nah, nanti juga pencairan jaminan juga ada pembahasannya sendiri tuh. Tapi kalau kita di bawah tangan mah ya udah jual aja gitu kan. Jual aja. Sebenarnya sih ada sih kayak cara penyelesaian ini nih. Kayak nanti harus tapi repotnya gitu sih harus pengadilan ya kan, kalau ada surat sita gitu kan, terus habis itu baru bisa dijaminin dilelangin kan. Cuman kalau kita mah ya udah gadai, dia nyerahin laptop ya kita jual gitu, kita pakai gitu. Ya kan, minjemnya 10 juta doang ya kan, yang dikasih laptop ROG kan, ya udah pakai aja itu udah. Pakai aja. Minjemnya 10 juta yang dikasih motornya Yasin itu, yang gede tuh. Menang ini. Harley. Prestasi dan non prestasi ya. Prestasi dan non prestasi. Kalau prestasi itu sebenarnya lebih ke objeknya ya. Prestasi yang penting ada objeknya. Apa dong prestasi? Tanya dulu dong. Prestasi bukan menang lomba ya. Menang lomba benar, tapi Sebenarnya sama sih, akhirnya sama sih. sama juga. Pencapaian. Apa sih kayak
prestasi apa yang dicapai, apa yang capaikan ya, kalau itu pencapaian ya. Tapi kalau di apa yang apa sih kalau di hukum itu hak. ya, iya, memenuhi hak. pemenuhan lah ya. hak, iya. Pemenuhan hak. Ya, mirip-mirip dikit lah. Pemenuhan kewajiban, bukan ya pemenuhan kewajiban lah ya. Objek ini kan yang suatu hal tertentu ini maksudnya kan ini dia prestasi nih. Yang penting ada yang diperdagangkan, ada yang disewa. Nah, itu udah prestasi. Nah, one prestasi itu baru dia sesuatu yang nggak dikerjakan Atau cedera janji. itu sebenarnya nanti banyak sih, aku nggak ngerinciin. Ntar cedera janji banyak lagi kan. Ada yang apa dia ngelakuin tapi telat, dia belum ngelakuin tapi dia ngelakuin tapi nggak sesuai dengan deskripsi dengan apa yang dijanjikan. Ya banyak itu ininya. Yang penting dia nggak sesuai dengan yang dijanjikan, intinya begitu. Misalnya dia beli apa supplier apa ayam ya kan, 100 ekor yang dikasih cuman 10 ekor gitu, 50 ekor. Jauh banget ya. Tolong nambah kardusnya. Kadang-kadang. Iya. Udah telat, nggak sesuai lagi ya. Enak nyemesnya. Penyelesaian sengketa. Nah, kita masuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Jadi nanti di akhir isi itu ada penyelesaian sengketa. Biasanya rata-rata kontrak itu penyelesaian sengketanya yang pertama adalah mediasi, biasanya. Mediasi. Tapi kalian kalau mau cek masalah penyelesaian sengketa tuh ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. 33 tahun 99. 30 tahun 99. ADR Iya, arbitrase APS. alternatif dispute Penyelesaian resolution. itu bahasa Inggrisnya. Iya dong, harus dong. Dan arbitration gitu ya. Arbitrase, ADR lah, arbitrase dan ADR. ADR. Alternatif dispute resolution. Tapi penyelesaian sengketa tuh kayak negosiasi, alternatif penyelesaian sengketa. konsiliasi, apalagi lah penilaian ahli itu Arbitrase. juga. Tapi Cuman kalau yang untuk sengketa bisnis ini rata-rata orang memakai arbitrase. arbitrase. Ya. Tapi mediasi dulu. Mediasi. Gimana nih kita ketemu ya, itu nanti di apa? Wah, ini galak banget itu kan, semakin lama kok kesini semakin nggak enak ini ditagih kan. Ya udah suruh ketemu aja tuh para pihak. Ketemu kayak gini. Ayo enaknya gimana? Nah, itu mediasi dulu, mediasi. Nah, itu udah masuk penyelesaian sengketa tuh. Gimana nih? Kok ini Bapak ini kok ditagih begini gitu kan? Ya, itu Kok negosiasi. begitu gitu ya? Begini begitu. Begini gitu. Kok Begini. paling galak? Ya besok-besok kalau paling galak nanti double ya bayarnya ya gitu. Bisa aja gitu. Mediasi, pokoknya mediasi. Kita kekeluargaan dulu mediasi. Jadi belum masuk ke hadap-hadapan ya, tapi kita lebih ke Kekeluargaan. kekeluargaan saling apa ya? Memahami satu sama lain. Iya, memahami gitu kayak gini. Abang, Iya. maaf, keluar forum dulu ya. Mau ngehubungin anak FPC soalnya SWI nih ngehubungin gua. Oh ya udah ya silakan. Silakan. Lagi ke record loh. Maaf untuk kamera dong. Nah, terus abis itu mediasi ada dua alternatif. Ada lewat pengadilan, ada juga lewat Di luar. arbitrase. Nah, kalian harus milih salah satu, nggak boleh dua-duanya nih. Oh, saya mau inilah, pokoknya biar perfect nih, biar ada backingan. Dua-duanya aja, pengadilan agamanya dimasukin, arbitrase syariahnya dimasukin. Nggak bisa tuh, secara kontrak itu udah nggak sah kayak gitu. Nggak sah. Nanti misalnya, wah ini udah nggak bisa ketemukan nih, wah kita nggak ada yang ketemu nih. Ya saya mah galak, emang orangnya begini, saya mau ngapa lagi gitu kan. Ya nggak bisa gitu dong, ini harus bayar, nih kita harus sesuai dengan deadline. Ya bodo amat, nah nggak ketemu nih, akhirnya nggak ketemu kan. Ya udah, bisa lewat sini, cuman ya diusahakan lewat mediasi lah. Kalau ini udah repot. Bayar, ya bener, bayar. Iya. Bayar. Kalau Ada arbitrase, ada pengadilan, tapi pilih salah satu, maunya apa. Dan itu nanti ada pelajaran sendiri, ada pelajaran pengadilan agama, nanti bisa diisi sama Bung Salman. tapi sedikit dulu kalau untuk arbitrase, nah nyangkut Ya. perjanjian, biasanya kalau untuk arbitrase dia udah nyantumin di perjanjiannya itu dia mau nyelesain sengketa dengan arbitrase. Ya. Dan ketika dia mau ke pengadilan udah nggak bisa. Karena di sini udah tetap. Ya, dia Ya. udah menyalahi ketentuan di Ketentuan. perjanjiannya. Ya. Dan bisa saja ketika kita melakukan arbitrase namun tidak ada dicantumkan di perjanjian, nanti kita bikin akta lagi ya. akta lagi. Tapi Kalau ya, itu biasanya dinotariskan. ya, Nanti itu bisa. sebagai bukti kita sepakat untuk menyelesaikan kata ini dengan arbitrase. Ya, kalau misalnya nanti di kontrak nih belum ada jalur setelah mediasinya nih mau ngapain kan, itu bisa bikin kayak gitu.
Jadi kalau arbitrase itu kayak semi peradilan sih kalau. Kan dia kayak sama dengan proses peradilan, ada adjudikasinya. Iya. Tapi dia lebih tertutup dan ini untuk lebih ramah untuk Lebih ramah. iklim bisnis lah gitu kan. Iya. Masalahnya nanti kalau nyantuminya di pengadilan agama, tapi nyelesain di arbitrase yang nolak gitu. Lah, kok nyelesainnya di sini? Ini tulisannya kan pengadilan agama, nolak. Begitu sebaliknya, kalau misalnya nyantuminya arbitrase, tapi nyelesainnya di pengadilan agama, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dan pilih salah satu, nggak boleh ini. Tergantung nih, misalnya masalah perbankan syariah, tapi naroknya di arbitrase yang konvensional, ya nggak bisa, harus yang syariah. Pengadilan juga gitu. Masalah kebab Turki, tapi nyelesainnya di arbitrase syariah nggak bisa. Kalau nggak di pengadilan agama nggak bisa, harus sesuai. Makanya itu kan tadi kita dasar hukumnya ada undang-undang peradilan agama, peradilan negeri, kekuasaan kehakiman, arbitrase itu juga harus ada. Jadi emang penyelesaian sengketa tuh emang ada sendiri. Tapi ya diusahakan di tahap mediasi ini udah kelar, karena kalau udah nyampe pengadilan sama arbitrase tuh kayak gitu. Pertama biayanya nggak murah, udah itu lama. Apalagi pengadilan tuh biasanya berbulan-bulan. Udah berbulan-bulan hasilnya juga belum memuaskan. Kalau arbitrase memang kekeluargaan tapi biayanya mahal Tapi banget. prosesnya cepat. Proses cepat. Iya. Biaya mahal. Kalau pengadilan biaya nggak begitu mahal. Kalau susah, peradilan lama. Asas peradilan cepat biaya murah. Tapi yang cepatnya agak diraguin sih. Ya coba dilaguin. Karena realistis ya sengketa banyak di pengadilan. Nah sekarang bisa nih diterapin nih, kalian apa kalau bikin kontrak ya bikin aja, ngedraft aja. Dan jangan lupa poin-poin yang paling penting tuh ya itu hak dan kewajibannya apa, prestasi, maksudnya kalau dia nggak ngelaksanain kayak gimana misalnya ya kan, dikasih denda lah atau sanksi itu boleh aja gitu. Terus kalau misalnya ada tsunami gimana, ada erupsi gimana ya kan, bikin kebab ya kan, tapi outdoor gitu kan, ada erupsi gitu kan, udah gagal tuh. Kalau indoor nggak masalah. Indoor juga nggak masalah. Sama aja ya. Post major ya, itu jadi post major, jadi keadaan terpaksa. Nah itu pembahasan beda lagi ya. Beda lagi. Ada lagi nanti kita Terpanjang. bikin jaminannya mau apa nih, dia juga harus nyerahin gitu biar bisa mencairkan. Jadi kita cairin punya dia ngomel-ngomel ya udah, ini kontraknya aman. Itu kalau ternyata barang yang dijadiin jaminan ditarik dealer gimana nih? Barang jaminan ditarik dealer. Iya. Pernah Kan tuh kayak motor dijadiin jamin tapi motornya belum lunas, Nah, belum ditarik dibayar dealer. juga masih itunya, jadi keduluan ditarik dealer. Oh kalau ini ya beli motor ya Tapi itu kan udah ada ininya ya, ketentuannya berapa lama yang angsur apa ya? iya. Iya jadi Lu kan juga. dia pinjam uang dulu nih, pinjam uang. Udah ini jaminannya mobil misalkan. Mobil ya, jaminan Nah, mobil. Ternyata dapat beberapa bulan dealer datang ke rumah sama Ini dulu. Dia beli motor, jaminnya mobil. bukan beli motor. Gila, beli motor jaminan mobil. Nih Pajero saya nih. Motornya nggak jangan lunas, puas motornya nggak lunas, mobilnya hilang. Bukan, dia pinjam uang. Pinjam uang, Lagi, oke. pinjam uang lagi tapi tidak Sorry. ditulis kontrak kayak Ah. gini, enggak secara ini aja lisan dia ini jaminan mobil ya gitu, dibawa Ah. mobil dapat beberapa bulan orang dealer datang ke rumah ngambil ini belum dibayar nih. Susah kalau lisan Nah. lagi. Iya, kalau lisan susah. Susah ya. Dan sebenarnya itu hak kita juga, nggak ada hak dia untuk menarik barang lagi itu. Itu makanya kita harus kritis tuh, undang-undang kita harus kita kritisin tuh. Ya ketentuannya gimana? Kayaknya nggak boleh sih ya kalau walaupun barang itu belum lunas tapi ditarik secara paksa, itu kayak menyalahi aturan juga. Kan kita juga rugi. Kita udah nyetor berapa ini kan? Ya, kita juga harus mengajukan kayak gugatan atau apa kalau gitu. Iya. Kalau kayak gitu gimana tuh? Bisa, ya itu tergantung ininya. Jadi makanya harus tertulis ya, kalau lisan emang susah. Biasanya kalau untuk Sang. dia sebelum melakukan misalnya itu kredit ya. Kredit ya, kredit. Iya, itu dia kan udah ada ketentuannya kan, udah dibahas kan. Kayak perjanjian juga ini selama sekian dan harus lunas sekian gitu. Kalau enggak ditarik. Ada gitu kan? Ada begitu. Atau itu jatuhnya kemana tuh? Itu lebih Kalau yang mana? yang itu ke kontrak juga. Kontrak di mana? Kalau yang kredit 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 sih masuk juga. Cuman kan kalau barangnya diambil lagi kadang itu menyalahi aturan juga. Iya, menyalahi hak juga kan. tapi Maksudnya, kalau klausul perjanjiannya ada kalau klausul perjanjiannya harus ditarik lagi, ya itu udah beda lagi. Kenapa sepakat? Ya. Nah, ada juga nanti di Undang-Undang Pelindungan Konsumen Tapi tuh
harus ditinjau dulu ya Ah. di undang-undang nih, apa ada. Cek lagi nih, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada apa sih kayak mengatur perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Iya. Kalau mungkin kalau belajar perlindungan konsumen ada namanya perjanjian eksonerasi. Iya. Nah ini kadang ini dianggap nggak sah. Nah ini kita harus kritis gitu. Bisa mengajukan gugatan perlindungan konsumen bisa gitu kan. Kalau tiba-tiba kok ini klausulnya begini gitu. Walaupun sah emang iya, tapi kan merugikan salah satu pihak. Nah ini perlu ditinjau juga. Gitu. Berarti Bisa. ini ya, berarti harus diperhatikan yang dua tadi tuh, yang syarat yang subjektif dan objektif kan. Iya, ini. Kalau subjektif berarti ke kedua pihak yang menyepakatinya gitu kan, terus juga subjek hukumnya apakah sudah cakap hukum. Nah kalau di objektif ini harus ditinjau lagi nih, bertentangan nggak gitu dengan suatu klausa halal kita pada di dalam undang-undang gitu ya. Kalau di undang-undang mengatakan ketentuan ini nggak boleh gitu kan, ya otomatis ini melanggar gitu ya. Benar melanggar. Makanya iya. Nih berarti harus dibaca lagi nih yang terkait dengan kasus itu, aturan-aturan. Makanya kan akibat dari kontrak ini kan ada wan prestasi, ada PMH. Bukan perbandingan mazhab ya. Perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang bertentangan klasik nih udah. Yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu. Ya kan? Makanya kita harus kritis gitu kan. Oh, ini nih kontrak nih. Lihat nih apa nih kira-kira ada yang merugikan nggak gitu. Wah, ini nggak boleh nih. Makanya kadang itu banyak banget itu yang diteliti tuh. Wah, ini nggak ada jaminan nih gitu. Kalau nggak ada jaminan nanti peluangnya begini gitu. Bisa dikritisin tuh. Jaminan bisa sengketa memang harus ada itu. Kalau kayak gitu kan tergantung, kalau isi klausulnya begitu kadang susah juga, repot. Kecuali kalau dia menyalahi aturan ya gitu, kita bisa gugat atau masa balik gitu. Atau kalau kayak gitu ya kita minta bantuan inilah LBH lah. LBH kalau kita sukarela gitu. Kalau udah punya duit ya pengacara gitu, bisa. Iya. Ini barang saya ditarik dealer secara paksa nih, padahal saya tinggal 20% nih, belum lunas nih. Lewat deadline 1 hari aja galak banget dealernya gitu kan. Bisa aja. Ke LBH Bisa nanti aja hubungi kami. Nah, ke LBH nanti upayanya LBH-nya ke bisa ke lembaganya kan, ke banknya atau protes gitu kan. Ternyata nggak terima juga, ya udah kita bisa ajukan gugatan, bisa banyak lah penyelesaian seperti itu. Berarti harus jeli juga nih, Jeli. intinya di perjanjian ini nih, apakah ada hal yang sekiranya bermasalah gitu kan, itu harus diteliti lagi. Iya. Untuk untuk counter kita lah gitu kan. Iya, ini nggak semua orang bisa sih. Ini basic banget sih, penting nih. Nggak cuma orang hukum yang tahu, orang bisnis juga harus tahu sih. Orang bisnis, orang Wajib yang tahu. bisnis sih ya. Guru pun juga harus tahu gitu kan, kontraknya harus gimana gitu. Seorang guru juga harus tahu. Kalau dia ada tenaga pengajar, kecuali kalau dia cuma sukarela, dia nggak nuntut hak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini juga harus dapat tunjangan, harus dapat akomodasi, fasilitas ya kan, ya harus dicantumkan dalam kontrak Kalau MOU. mau main kontrak berarti jangan ngeluh. Lah semuanya itu serba kontrak ya kan. Hubungan aku dengan kamu MOU itu kontrak kan? antara yayasan Al Yasiniyah gitu, dengan Salmaniyah. Nah itu MOU ya kontrak juga tuh. Salmania artinya apa? Iya. Marang-marang. Nanti dari Yayasan Yasiniyah memfasilitasi setiap ini ada motor itu, ada motor Yasin dinas. Cendekia Amanah. Ada motor perusahaan gitu. Jadi gurunya tuh ada pakai motor gede semua gitu. Bisa. Itu pakai MOU bisa ya itu. Ini basicnya. Bisa. Iya. mobil aja. Penting banget. Mobil aja. Tapi yang jelas kalau hutang piutang tuh jaminan ya. Nah, kadang bermitra pun perjanjian kerjasama sama-sama mitra gitu kan. Kita bikin perusahaan pecel lele nih. Ya kan, perusahaan pecel lele, ya kan sama-sama mitra kan, nggak ada yang debitur kredit, nggak ada kan, mitra kan. Itu gitu-gitu juga ada wan prestasi, ada jaminan juga. Tapi kalau sama-sama mitra sih nggak ada jaminan ya. Kecuali kalau bermitranya itu bagi hasil, kalau ada yang ngasih modal sama yang mengelola. Nah, kadang yang ngelolanya yang kan, yang nggak jelas gitu. Yang Kan. rese lah ya. Ini duitnya duit Yasin, bodoh amat lah. Bodoh amat, mau rugi-rugi kan nggak apa-apa kan, namanya Iya. bisnis kan ya. Gue rugiin aja sekalian. Kan gitu Yasin kan. orangnya ikhlasan kan? Rental PS gitu kan. Ikhlas Gue main dia. sendiri aja gitu. Dia ini banget nggak hubud dunia, dia duitnya di ini. Nah, yang pengelola bisnisnya juga Amin, nggak apa-apa.
Amin ya. perusahaan PS ya. Hubudun yang Pengelola Tapi apa lebih namanya? ekstrim ya budurnya ini nggak peduli duit. Pengelola modalnya ini dia juga nggak apa-apa dikasih jaminan gitu. Biar dia nggak lalai, nggak semena-mena. Oh lu ngerugiin, ya udah motor lu gua ambil gitu aja. PPKB lu ada sama gua gitu. Bisa begitu. Jadi tergantung, makanya harus paham tuh. Hukum perusahaan juga harus paham. Terus sewa menyewa, jual beli, sistemnya kayak gimana? Jual beli itu nanti sistemnya tuh bagi hasilnya bukan ya dulu 1 juta ya, gua 2 juta, enggak. Pasti pakainya persentase 50 atau 40, 60 ya begini hitungannya. Nggak ada tuh kita nanti untung ya bagi-bagi ya, bagi 2 ya gitu. Nggak ada, persentase pakainya. Ada kan namanya keuntungan kita nggak jelas ya, untung apa rugi, persentase. Gitu, cukup. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau hipotek apa bang? Oh, hipotek itu kapal ya. Jadi kapal ukuran berapa itu ada ukurannya sendiri gitu. Jadi jaminannya kapal. Kapal. Kalau helikopter tuh gimana? Saya lupa deh. Helikopter juga masuk deh kayaknya hipotek tuh. Jangan kayak kejauhan ya kalau bahas itu. Kejauhan, iya. Tapi nggak apa-apa buat pengetahuan umum ya. Kalau bahas Kapal. helikopternya. Pokoknya kapal ya. Jadi jaminannya kapal. Siapa juga yang mana itu? Kapal. Pokoknya jaminannya kapal. Elin ada helikopter. Enggak. Banyak kan? itu harus somasi dulu nggak sih? Beda ya? Somasi beda lagi. Hah? Somasi beda lagi. Somasi. Somasi. Somasi itu Ada. penyelesaian sengketa juga. Penyelesaian sengketa. Jadi Kalau ini kan ada one prestasi, ada PMA. ada bisa. Maksudnya tapi somasi itu udah upaya sih. Gimana? Oh, Udah upaya misalnya kalau dia udah ngelewatin deadline 3 hari 4 hari ya kita somasi gitu. Somasi kita ingetin udah nggak ada nih. etikat baik Kita udah 2 kali somasi dia nggak mengindahkan ya baru kita tuntut jalur hukum. Nah iya, dan salah satu apa? Somasi itu belum ke jalur hukum ya. Belum, itu kan peringatan. Iya. Warning gitu. Ya kan kayak yang Deddy Kobuzel di somasi itu. I remember. Itu cuman Marcelo. cuman ini doang kan kayak ya lu harus minta maaf gitu. Kalau minta maaf lu gua tuntut gitu. Iya. Apa namanya pencemaran nama baik lah atau apa. Jadi peringatan dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk somasi ini jadi hal yang penting juga Penting, untuk nah iya penting. prestasi. Bang biasanya pakai somasi. Iya. Karena untuk membuktikan dia udah mengol prestasi itu dari somasi. Kita memang udah ada sebelumnya udah ada usaha loh untuk mengingatkan gitu kan. Nah, jadi dari dia udah nggak itikat baik kan. Nah, di situ kita udah bisa mengkategorikan dia udah prestasi. Iya, dalam somasi ini kita ada beberapa biasanya dalam praktiknya 3 kali gitu. Nah, kalau sudah melewati itu ya udah fix dia dikatakan prestasi gitu. Prestasi benar. Tapi kalau dalam somasi ini dia ada itikat baik dan akhirnya mungkin konsekuensinya nanti ada Bisa dicantumkan di situ juga. Adendum gitu kan pencantuman apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka kami akan berikan peringatan. Tapi dia tidak mengindahkan peringatan pertama, kita kasih peringatan kedua. Peringatan 2, ketiga baru kita jalur hukum atau sanksi apa gitu. Terserah. Itu bebas. Pakai somasi boleh, pakai enggak. Malu somasi sih. Somasi. Membuktikan dia memang nggak ada itikat baik. Tapi nggak nyantumin situ juga nggak apa-apa. Jadi ayo dong bayar dong gitu kayak itu yang kok nih ayahnya paling galak gitu. Kalau ini somasi gitu. Kalau nggak dibayar ya nanti begini konsekuensinya. Tapi kita mediasi dulu aja, mediasi. Kita pertemukan. Seru sih belajar gini tuh, umum soalnya. Dan sangat aplikatif sih. Iya. Applicable sih sebenarnya. Iya. Sangat dekat dengan kita gitu. Iya. Salah kita jilid 2-nya. Banyak juga ada yang nanyain kan, Bang ini gimana nih teman gua nggak bayar perusahaan ini 100 juta gitu. Tapi ada perjanjiannya nggak? Oh ada nih gitu. Nah seru tuh kalau ada tuh kita lihat. Ya kalau cuma hak kewajiban habis itu deadline ya udah wassalam susah. Harusnya dia nyantumin jaminan. WA. Hah? Gue cheat lu nih. Gue minjem duit sama lu. Lewat WA kan. Oke, kata lu kasih nih. Besoknya atau enggak buat TF, lu TF. Oke, kan itu termasuk bukti enggak WA? Bisa jadi kan? WA. Tapi itu bukan kontrak. Bukan kontrak. Nggak kontrak itu ya nanti dipertanyakan juga kan, makanya kontrak harus ada identitas kan. Pertanyaannya apakah WA itu benar-benar ente yang nerima atau aneh yang ngasih, kan belum tentu juga. Bisa jadi saudara aneh. Bisa nge-cheat kan? Bisa juga pakai akun fake kan, gitu kan? Pakai akun palsu, adiknya atau siapanya. WhatsApp apa namanya yang bikin rekayasa? WhatsApp beta apa WhatsApp apa gitu. Nah, gitu. Tapi kalau
hal itu bisa aja sih ya, kalau dalam hal Bisa. penipuan bisa masuk kan. Bisa masuk, bukti, iya. bukti yang bisa ini juga kan, diketengahkan juga kan. Sebelum kita sama-sama sepakat, jangan dikasih dulu, jangan TF dulu. Itu Tapi TF itu bukan udah ke kontrak sih ya. pelaksanaan. Tapi kalau kontrak kan lebih ini ya kompleks ya, dia nanti ada pendahuluan dan semacamnya gitu kan. Kalau itu kan lebih ke perikatan ya. Perikatan. Iya. Nah, model kontrak gitu nggak harus pakai pasal, terserah gitu. Yang penting ada ketentuannya jelas. Tapi Nggak pakai umumnya pasal. per pasal sih. Per pasal ya. gitu, Ketentuannya di perumahannya per pasal. Per pasal. Ada definisinya, ada apa, yang penting tercantum. Yang simple. Bagaimana kalau ini tidak dicantumkan? Nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak dicantum nggak apa-apa. Yang penting ini sih kesepakatan cakap suatu hal yang tertentu sama kausa halal ini ada semua. Sah sih sah, tapi masalahnya kalau nggak ada klausul yang dicantumkan nanti kayak force majeure, tsunami gimana, terus kejadian kan, nggak ada yang ngatur ya, bingung juga nanti kan. Akhirnya ya kita mediasi aja gitu. Gimana nih enaknya nih, gue rugi nih gitu. Mana buktinya gitu? Bisa jadi lu di sampingnya nggak kena tsunami kan? Mana buktinya kalau lu jaga toko di sono kan? Repot lagi kan? Harus dia kan biasanya kalau force majeure itu harus melaporkan minimal berapa hari gitu. Buktinya ya kan? Kejadiannya harus melaporkan. Kayak kena erupsi kemarin ya kan? Harus melaporkan. Nah kan kadang kita nggak tahu tuh daerah-daerah mana kan? Daerah dia kena nggak gitu? Nah itu masuk force majeure tuh, pengaturan force majeure penting. Gak apa-apa sebenarnya, sah-sah aja klausul kalau nggak ada nggak ada jaminan, nggak ada force majeure nggak apa-apa. Cuman kalau itu terjadi bingung, itu aja. Sah-sah. Yang penting ini sih, udah tahu kan konsekuensinya ini mah, udah tahu. Kalau ini para pihak bisa membatalkan, kalau ini dianggap nggak ada, kalau objektif nih nggak ada. Itu bolehlah nanti pelan-pelan ya kan latihan bikin kontrak. Iya. Apa? Seru lah. Perjanjian pranikah juga seru ntar tuh. Perjanjian nikah. Udah saja dimatiin aja, dimatiin. Selesai. Ntar dulu, ini dulu, Apa? closing statement dulu, weh. Hah? Closing statement dulu. Oh, statement. Ntar dulu. Himbauan Sebelumnya- dulu. Sebelumnya ada yang nanya lagi? Tapi setelah itu nanti nanya ini aja bebas aja. Ini aja, penyampaian ini Kita aja. aja udah di luar batas maksimal. Iya. Sebenarnya ini ya Maksimal 10 tahun. Oh iya, kita ada apa sih? Udah bikin Bilang aja, Pak nanti ini mubazir Pak gitu. Ini mubazir tuh enggak jadi. Ya. yang dari bawa motor ya. Emang iya. apalah, selagi bermanfaat ya kan. Lagi masuk. Oh gitu. Ditakut ya masuk. Iya ya. Di pengadilan. Di pengadilan. Ini MUI nih. Di pengadilan. Para pihak, harus Tapi- memberikan bukti yang jadi Tapi agak ngeri juga ya dengarnya ya. Tapi gini sih menurut gue ya, ini ini FYI nih buat netizen ya. Ini kan di record ya. Ini kan pembahasannya sangat sangat berkaitan dengan keseharian kita nih. Itu kan tadi disinggung masalah praktik-praktik di lapangan, bisa dalam hal kredit motor, dalam hal kesepakatan bisnis ya. Dan itu kan sangat bermanfaat lah kalau kita bisa mengetahui itu gitu kan. Kalau menurut gue tadi kan udah mungkin karena waktu kita singkat, jadi gak bisa, mungkin ada beberapa nanti ada yang keliru gitu kan, ada yang gak bisa sesuai dengan apa yang ketentuan yang ada kan. Iya. Nah menurut gue nanti kalau ada komen-komen silahkan di bawah gitu. Oke. Masukan-masukan. Kan sifatnya kita kan belajar nih. Belajar. Nah, mana tahu kan nanti kalau ada yang nonton ini kan dari pembahasan ini keliru nih. Ini contoh kebab di pantai nggak masuk akal nih gitu kan. Oh iya. Enggak itu canda. Kalau itu contoh aja. Artinya ya itu bersifat normatif, kalau ada yang salah, kalau ada dari segi teoritisnya ada yang salah, nanti bisa komen di bawah ya. Biar kita nanti bisa saling belajar, saling berinteraksi dan terciptalah masyarakat yang paham hukum. Oke. Widih, bagus ya kata-kata gue. Siap. Boleh lah. Nanti kita bikin kajian lagi kayak gini. Ada pertanyaan lagi? For the last, tapi nggak apa-apa nanti di luar sesi nanya-nanya santai ya. Karena kita diawasin dengan kamera. Nanti hal-hal yang tidak bermutu jangan dikip aja ya. Oke. Maksudnya biar ini kan seru aja gitu, ada contohnya gitu kan. Kalau contohnya
tekstual gitu kan bosen ya. Ya intinya perjanjian kita bikinnya ya sebisa mungkin. Emang harus ada latihan. Jadi skill-skill yang harus dibutuhkan ya skill drafting. Termasuk kita kalau di dunia bisnis itu kita harus bisa negosiasi. Negosiasi itu ya kita punya skill bicara gitu kan. Ya kan? Ya kayak kita misalnya bikin MOU, kita nawarin ke orang lain, mau ngajak mitra, kita harus pintar ngomong juga kan. Pintar ngomong, jangan pintar ngibul ya. Pintar ngomong sama pintar drafting ya. Kita drafting itu kita nyusun-nyusun begitu. Makanya ini termasuk kinerjanya legal corporate ini nih. Legal corporate, negosiator juga bisa, ya semuanya juga bisa. Tapi ini sangat diperlukan. Semuanya nggak ada yang terlepas dari bukan dari kontrak tuh nggak ada. Itu aja ya. Oke, saya cukupkan. Ini dulu, pesan-pesan dulu. Gak usah lah, emang mau ini pulang kampung. Satu lagi guys, kalau ada masukan untuk bahasan kita selanjutnya silahkan komen di bawah. Oke, iya nanti next kajian nanti kita adakan online sama offline juga kayak gini ya. Ya di tempat lain lah nanti ya, bisa di Tapi ini bagus sih. Di pantai bisa. Kalau di pantai boleh. Iya. Apa sih kajian? Ini kita bikin ini ya. Ini segmen kajian on the road episode-nya. Iya. Kajian Iya. on the net. Biar papan tulisnya kepake juga ini papan tulis. Dan ditunggu saran-saran tempat yang mau dikunjungi. Siap. Oh iya tempatnya, saran-saran tempatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.